sekarang hampir semua restoran di Hmm, Jakarta tuh udah nggak ada apa namanya plastik sedotan ya, plastik lagi betul. ya. Jadi udah nggak dikasih sedotan, ya pokoknya limited banget lah gitu. Kalau Hmm, benar-benar ada sedotan plastik tuh hmm. sangat-sangat limited. Halo, Bung Pencapir kelas Sabtu, apa kabar? Halo, Sehat-sehat? halo, halo, halo. Sehat Alhamdulillah sehat. selalu, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat ya di dalam suasana yang menghangat ini ya. Bukan hanya menghangat politik Panas ini. ya, atau panas politik, tapi juga panas beneran ya. Betul, betul. Karena secara suhu juga katanya panas beneran tuh. Gimana Iya. Beneran. tuh? Teman-teman memang itu yang terjadi atau gimana? Berasanya area Bintaro dan sekitarnya lah gitu. BSD, Bintaro Sonoan dikit atau Betul. Ada Panas, ini, asli panas, Min. ada meme-nya kan? Ada meme-nya, ada bumi, Tangerang Hmm. Selatan, terus matahari gitu katanya. Betul. Tangerang Selatan udah mengalahkan Bekasi Bekasi Ah, ya. ah, luar untuk biasa. panasnya. Adik gue juga ya udah. Adik gue sampai mulai memasang apa tuh namanya kaca film di rumahnya, menempel kaca Saking film. panasnya. Saking Hmm. panasnya. Jadi udah pakai AC kan di rumahnya pakai AC. Terus udah Hmm. gitu, kok masih panas juga gitu. Jadi mau dipasang kaca film gitu. Mungkin sebagai usaha ya. Oh iya, ada satu hal yang baru aja gue lakuin kemarin. Apa tuh? Jadi kan torrent tuh di atas kan. Hmm. Hmm. Nah, lu bayangkan sekarang tuh kita sekarang jadi punya water heater gratis karena cuaca ini begitu panas. Aduh, langsung anget ya. Anget nih. Iya, bukan panas lagi, bukan Oh, hangat lagi, panas, panas ya? asli panas. Panas, Air Jadi panas. kalau panas. lu bener jadi air panas. Jadi kalau misalnya lu siang-siang buka keran gitu langsung airnya dari toren itu asli kayak mandi air panas mungkin 40 derajat ada kali rasanya itu. Serius. Oh, Seriusan. Nah, luar akhirnya biasa. kemarin gue coba mengakali biar ini Hmm. nggak terlalu panas. Yaitu Gue bungkus lah insulasi pakai heat resistant, lu tau nggak yang suka dipakai di atap yang warna hmm. silver gitu, Silver. Hmm. yang buat mantulin panas. Iya. Nah, gue bungkus lah si torennya itu dengan Hmm. si insulasi itu. Hmm. Dan ternyata Lumayan. berhasil. Lumayan Lumayan, ya. Berhasil. lumayan. Lumayan. Oh, Oh, oke oke oke. Jadi si toren penguin itu yang Hmm. berwarna oranye Oranye. sekarang sudah menjadi silver. Silver. Oh. Wah, jadi bagus juga manusia nih. silver tuh, hati-hati lo hilang diambil sama manusia silver gitu. Dipakai jadi rumah. Hmm. Jadi kalau dari at least dari dua cerita ini menggambarkan kreativitas masyarakat yang mengakali panasnya ya. Panas. Heeh, ya. Karena memang udah, oh jadi air terasa panas, terus kayak gitu ruangan. Hmm. Jadi ada gue cerita ini apa namanya komputer lah pokoknya di rumah kamar anaknya tuh ada kayak komputer gitu juga berasa panas nggak tahu karena dipakai nggak tahu apa pokoknya jadi panas ya. Terus udah gitu jadinya dia oh harus pakai kaca film nih gila juga menarik nih. Baru pertama Hmm. kali kaca rumah Vikul ya mereknya katanya gitu. Bahkan sampai ada yang cukup ekstrim nih katanya yang mungkin pengen kita bahas itu adalah menyebabkan TPA ya, tempat pembuangan akhir ya. Hmm. Ya, Itu ya, Banyak banyak kebakaran. yang itu kebakaran sekarang. banyak yang kebakaran ya. Ya, Ada betul. beberapa tempat yang kebakaran. Mungkin kita kita sedikit apa namanya? Lihat aja sedikit ya di sini. Oke, jadi ada ini kalau gue lihat, kita bisa lihat di sini nih ada satu nih ada kemarin ya sempat jadi ini di Gianyar di Bali ya. Terus Hmm. Sarimukti ya kemarin ya. Ini Ya, juga ada nih di Bukit Pinang, di Bandung ya. Samarinda ada. Terus udah gitu apa namanya? Mana gitu tadi ada. Sarimukti nih ya, pemicu kebakaran gitu. Yang Sari Mukti Bandung itu berdampak langsung pada eh, TPA di dekat rumah gue, Ben, di Gerlong. Oh di Gerlong. Oh iya? Iya, Hmm. bukan TPA kan. Jadi kan ada pasar di Geger Kalong tuh. Jadi Hmm. kan biasanya masyarakat sekitar Geger Kalong buang sampahnya ke situ karena si Sari Hmm. Muktinya itu kebakar. Ya. Akhirnya sampahnya nggak bisa diangkut. Itu Ya. sampah Hmm. ngegunung di pasar. Oh betul Asli betul. jadi gunung.
Karena iya iya betul betul betul. Karena Bandung pernah ya dalam kapan tuh ya beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun lalu atau beberapa dekade lalu sempat masalah sampah kan kita. Ya betul. Sama ya, masalah yang Menggunung sama. apa segala macam. Wah, ini memang sebuah apa namanya? Sebuah semacam apa ya? eh, ini masyarakat lah apa? Perilaku masyarakat yang mungkin harus segera banyak berubah. Oh, sampai kayak gini? Mm-mm. Itu tuh rumah gue deh. Hah, mana? Begitu. Ya, sekitar Ini lima biar puluh long meter ini di atas itu. eh, Ini apa pasar namanya? Geger kalau ya. Ya Allah. Teman-teman Gede nih amat bayangin ya. ya, ini nih ya, ini ini padahal baru berapa hari nih, dan baru di pasar aja bayangin, Jadi berapa? gara-gara kebakaran menyebabkan dia nggak bisa dibuang ke TPA gitu ya. Iya. Mm-mm. Ini juga tapi Gila. melihat scale-nya bahwa sampah kita itu apa namanya banyak banget sampah Banyak manusia Pak, itu ya. parah. Gila loh sampah ini ya. Kita mungkin warga ya perlu banyak mulai berperilaku yang baik ya kalau enggak TPA-nya kan udah banyak yang maksudnya TPA juga kan terbatas ya. Gua apa namanya perlu Iya, dikelola sih jadinya gitu. iya. Dan kebanyakan TPA kita itu kan landfill Hmm. di apa? Dibuang di tempat terbuka, ditumpuk gitu ya. Yang Terus aja gitu ya. apa? Iya. Yang kayak di Bantar Gebang itu kan sampai Hmm. seberapa setinggi berapa gedung berapa tingkat gitu kan saking tingginya itu. Hmm. Dan nggak pernah ada pengelolaan yang secara signifikan buat produksi ataupun memproses Betul. si sampah itu Hmm. akhirnya jadi hal yang lain lah kayak gitu. Hmm. Hmm. Jadi Ini karena juga kita nggak pernah memilah antara mana betul. yang bisa di recycle, mana yang Hmm. perlu diolah, Hmm. mana yang perlu dibakar gitu ya. Ya akhirnya Betul. semuanya nyampur ya susah sih. Hmm. Jadi memang harus harus ini kali ya apa namanya dimulai ya pemilahan sampah ini ya. Karena kalau sampahnya menggunung kayak gini, kita tuh juga nggak bisa tahu ya gimana kan sampah organiknya gimana, gimana kamu mau mau Hmm, mau merecycle ya nggak bisa juga karena basah, jadi kayu apa segala ya udah ditumpuk dan jadi sebuah apa namanya ya sebuah ya gundukan sampah aja terus umur nanti gitu kan iya. ya mungkin anak cucu kita lah yang akan menginikan apa namanya akibatnya gitu. Jadi mungkin Iya. kayak kayak misalnya ya gue nggak tahu ya sudah sejak kapan ya di kalau misalnya kayak di Skandinavia gitu kan pemilahan ya. Hmm, Jadi dari pertama yang menarik kalau misalnya yang di sini itu adalah sampah organik itu mereka menyediakan ya pemerintah menyediakan kayak kertas paper bag gitu. Jadi sampah organik selalu masuk ke paper bag itu gitu. Jadi gue kalau misalnya kayak di rumah itu selalu ada kertas paper bag ini untuk organik. Terus udah gitu ya udah Hmm. sisanya ada kaleng, kertas, kaleng, terus gitu plastik, kertas. Ya, at least itu dua. Jadi ada dibedakan. Jadi yang organik udah pasti hmm, bisa langsung mungkin bisa di apa namanya? Langsung bisa di nggak tahu ditimbun mungkin atau apa kali ya, mungkin dibakar iya, atau iya. kayak gimana ya, Hmm, sampah yang organik-organik. Terus udah gitu ya kertas sama ya kertas, plastik plastik terus jadi kayak kaleng apa segala macam. Jadi bisa langsung mungkin langsung bisa lebih cepat diproses kali ya. hmm. Dan itu dimulai dari masing-masing household kan, dari rumah Betul, tangga masing gitu, household, dari betul. masing-masing Hmm. rumah. Ya. Ya. Dan bahkan juga sebenarnya kan kerangkanya ini pemikiran untuk sampah ini jadinya dari mulai produsen kan, Ya. gitu. Dimulai dari produsen. Jadi yang suka ada kalau misalnya di supermarket di sini eh, botol plastik itu harganya 1 krona dihargai. Jadi sekitar 1.500 gitu. Jadi kita tuh kadang-kadang orang tuh suka bawa banyak kan, misalnya beli beli minuman gitu ya banyak Hmm, apa minuman plastik. Ya mereka kumpulin, terus begitu sampai banyak mereka bawa kadang-kadang jinjing-jinjing ke supermarket tuh ini apa namanya si botol itu mereka masukin satu lumayan dapat refund Hmm. lah gitu. hmm, hmm.
gitu dapat refund berapa mungkin 1 krona, kalau misalnya 20 botol ya 20 krona, ya lumayan, maksudnya akhirnya jadi Satu menginsentivize. corona berapa, Bin? 1.500. 1.500. Hmm, Lumayan. 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 Heeh. Jadi mereka tuh intinya kita tuh membeli, misalnya beli Coca-Cola ya dengan botol plastik, itu udah dikasih tahu harga ini berharga satu ini gitu, si plastiknya itu 1 KR, 1 kron gitu. Jadi sebenarnya kita secara sadar membeli minuman itu dan botolnya dengan harga, dengan botol itu ada harganya sebetulnya Iya, gitu ya. betul. Mm-mm. Nah, ketika lu kembalikan dapat uang Ya. gitu. Gitu. Jadi pemulung kayak gitu-gitu juga udah jadi suka ada yang ngambil-ngambilin, kadang-kadang ngeliat gitu. Ya, dan semuanya kadang-kadang suka ngeliat ya, bahkan kalau kayaknya kalau di Jerman konon katanya ya orang tuh memang suka ngeliat warga biasa aja gitu, ada nggak nih? Karena lumayan bisa di ya lu punya 10 aja, 10 kron tuh lu bisa dapet coklat lah gitu. Ini sebagai sebagai contoh tuh, ya punya 10 botol tuh bisa lah gitu. Jadi orang-orang yang perlu. Hmm. Jadi mengincentivize. Itu sebuah ini aja sih apa namanya? Apanya pengaturannya gitu ya, menarik. Dan Hmm. dan kepatuhan untuk memilahnya itu juga yang kayaknya perlu ya. Perlu baik ya dari si hulunya ya, dari manufacturingnya udah Hmm. ada gitu, terus Hmm. kayak gitu kan di Hmm. sini makin banyak ya, tentunya manufacturer juga semakin banyak yang pakai karton atau recyclable atau apa gitu-gitunya Hmm. sih. Tapi nggak tahu ya, kalau gue ngelihatnya eh, kayak kayak kemarin kita lagi concern-concernnya masalah sedotan gitu kan. Iya. Sebenarnya dorongannya dari masyarakat ya kalau menurut gue ya. Hmm. Jadi kayaknya faktor masyarakatnya juga harus didorong. Nah, kan kalau nggak simpelnya kalau ngelihat gambar ini nih Hmm. eh, sampah nih udah macam-macam banget nih Bin. Ya kan, ini udah campur aduk lah. Artinya kan Hmm. nih ada role-nya masyarakat juga nih sebenarnya yang Benar. harus harus Hmm. disadari lah ya gitu Iya, bahwa betul. apa sih sampah itu tuh kayaknya juga orang juga masih banyak yang belum Mhm. benar-benar paham gitu. Mhm. Gitu sih kayaknya ya. Iya, iya, betul. Benar sih. Jadi plastik apa sedotan jadi orang pakai yang apa? Metal gitu kan sekarang kalau Iya, di apa? Di restoran ya. Benar, ya benar. sekarang hampir semua restoran di Hmm. Jakarta tuh udah nggak ada apa namanya Plastik sedotan ya. plastik lagi Betul. ya. Jadi either nggak dikasih sedotan, ya pokoknya limited banget lah gitu. Kalau Hmm. benar-benar ada sedotan plastik tuh Hmm. sangat-sangat limited Mhm. gitu. Menarik Jadi, juga sih ya. Hmm. jadi memang itu jadi bisnis juga. Maksudnya kan, ya lu kan menguntungkan juga ya buat bisnis gitu. Lo nggak perlu Nah, beli sedotan gitu ya, walaupun betul. kecil lah gitu harganya Hmm. murah gitu. Iya, iya. Tapi menarik juga, mungkin benar juga kayak gitu ya. Soalnya apa namanya? eh, Pressure dari konsumen berarti ya. Iya, Ya nggak pressure sih? dari Lu kan konsumen. kalau misalnya datang ke restoran, males kan lo dikomentarin gitu. Bu, masa nih kok sedotannya masih plastik sih gitu. Terus kan sekarang juga udah ada ya, maksudnya si konsumen juga kalau yang memang mereka concern gitu, dia akan ya nggak usah, saya nggak usah pakai sedotan Iya, gitu misalnya, kadang-kadang jadi itu juga kan gitu. Itu jadi apa namanya, menarik juga. Menarik sih, bisa kalau kalau kita bisa bikin tren yang asik gitu ya mengenai ini, mm-mm, mm-mm. apa namanya, bisa bisa Sampah. kita bisa bisa kita drive juga. Soalnya ada Sebenarnya trennya udah ada sebenarnya. hmm, Trennya udah ada dan orang kan juga tadi ya yang kayak Ebin lakuin hmm, misah-misahin sampah tuh sebenarnya orang juga udah hmm, mulai lakukan gitu. hmm, hmm, Cuman kayaknya ini apa namanya practicality-nya yang hmm, mungkin terlalu susah. Maksudnya gini, hmm, sekarang tuh masalahnya orang bagi nih apa hmm, namanya sampah jadi organik, hmm, anorganik gitu ya. hmm. Begitu terus habis itu sampah itu diapain kan gitu ya Iya. pertanyaannya. Hmm, Kalau sampah itu habis itu dibawa sama tukang sampah, nggak hmm, ada ngaruhnya tuh. Mau organik, mau anorganik dia campur lagi gitu kan hmm, kalau di Indonesia gitu. Terus hmm, sampai ujung ya dicampur lagi gitu. Jadi nggak ini gitu. Cuman mungkin kayaknya practicality kayak misalkan, oh kalau anorganik tuh memang diambil atau dikasihnya ditaruhnya di mana gitu. oh iya betul, Sistem apa, yang gitu-gitulah gitu ya. benar. Yang harus ini gitu. Iya. Atau misalkan kalau sampah organik, lo iniin aja apa eh,
gali lubang aja lo tanam ke dalam gitu misalkan Hmm. gitu. Itu Hmm. karena dia akan terurai gitu kan, itu Hmm. juga mungkin jadi ini gitu ya. Betul, betul. Karena ya berarti mix ya. Jadi antara tentunya dari si masyarakat sama satu Iya ya ada. pemerintah juga gitu. Karena beberapa ya gue beberapa tempat tuh kayak elektronik juga. Elektronik tuh Hmm. ada beda lagi ininya. Apalagi elektronik besar kayak TV gitu-gitu ya. Lo Hmm. mau ini itu ada tempat Tempat pembuangannya. pembuangannya gitu. Dan orang tuh ini gue dengarnya justru di Jerman sih ya. Gue dengar bahwa mereka tuh ya ke tempat itu gitu berkendara ya untuk lo Hmm. pergi ke tempat pembuangan ya. Jadi eh, ya cukup tertib lah gitu untuk Hmm. memastikan bahwa itu padahal ngebuang ya ini. Cuman kemarin gue sempat inget sih apa namanya ya Iwan kemarin sempat cerita juga. Jadi bahwa kita tuh mindsetnya harus mikir bahwa eh, kita tuh bukan ngebuang sih sebenarnya kan kita mindahin ya. Itu Mindahin kan betul. cuman mindahin doang gitu. Jadi problem lu yang ada di sini misalnya ya lu harus bakal kemana nih gitu. Itu sesuatu yang apa namanya ya menarik aja sih ininya sih sampah dan recycle gitu-gitu. Iya, dan Oh. balik lagi ya, kalau ya udah sampahnya aja kita belum selesai dan cuaca panas ini tadi ya Hmm. menyebabkan kebakaran, Hmm. jadi kita udah habis itu Hmm. kebakaran tersebut mengakibatkan polusi gitu kan, ini udah Males ya. muter aja masalahnya tuh muter gitu kalau di Indonesia. Ya kalau di luar negeri sendiri gimana Bin? Mungkin bisa. Kalau nggak salah Mungkin ada ini ya, ada banyak tempat eh, banyak pembuangan yang ya cukup ini ya. proper. Jadi kalau yang gue suka lihat ya, jadi di setiap apartemen itu kan ada ada ruangan ya, ada satu ruangan atau Hmm. di depan gitu ya, di mana untuk membuang sampah dan itu dipisah gitu. Jadi semenjak dari dalam dari Udah tempat sampah di dipisah. rumah tuh kita udah pisah. Ketika digedein kita terpisah terus dari yang pisah itu diambil regularly oleh truk sampah lah gitu ya. Nah, truk sampah. Nah, terus udah gitu ya abis itu ya di beda-beda ya. Mungkin di Hmm. recycle sesuai dengan areanya. Nah, ini mungkin yang tadi sempat kita bahas juga nih. Ini di apa namanya? Copenhagen ya. Ada tempat namanya ini Copenhagen. Copenhill ya di Denmark. Tempat namanya Copenhill. Begitu begitu kontras ya, Min. Dari tadi tumpukan sampah di Geger Kalong ke Copenhagen, I- Copenhill. Kemudian ya memang jadi Rasanya. geger kalau hilir ya. Hill jadi ke Copenhagen. Mirip lah ya. Iya. Ini sebuah sebuah tempat aja ya. Jadi ini kayak gedung ya. Copenhagen nih Kopo Ya, bukan ya? Di daerah Kopo nggak? Kopo Elok ini. Kope Oh. Kok kok elok indah hilir. Kopo Elok Indah Hilir ya di. Jadi mereka bikin ya di sini tuh sebuah tempat ya Hmm. kayak gini. Ini tuh mungkin kayak gedung beberapa tingkat gitu ya tempat Oke. pengelolaan sampah. Ini ya kan dia keluar asapnya ya itu Ya. Hmm. kayaknya langsung bisa dihirup sih gitu. Oh nggak bau Kenapa? Bin? Enggak. Ya. Kenapa? Karena si tempat pemakaian peinian sampah ini dijadikan tempat wisata oleh si kota itu. Hmm. Oh ya Jadi ampun. tempatnya naik bisa ke atas terus ini ada kafe terus ada ngapain gitu ya. Nah, Ya. salah satunya bisa dipakai tempat ski. Jadi kalau musim panas ya nggak ada salju, bisa main ski di sini. Itu lu main ski dari atas set ke sini turun ke bawah. Terus sekitarnya juga. Jadi nggak berasa seperti ini. Jadi memang agak ini ya cukup cukup Utopia. cukup utopia juga ya, di mana kita tempat apa namanya pengolahan sampah itu seperti kayak gimana. Ini bisa Ya. bisa bisa seperti ini gitu ya. Menarik juga, menarik juga. Gitu. Bukannya bakar sampah itu terutama misalkan plastik itu bisa ngasilin dioksin deh, salah satu Nah, byproductnya. apa tuh Tapi yang bahkan di sini mereka hasil bakarannya tidak ada polutan sama sekali ya. mungkin diatur gimana ya ini Copenhill Ya. Copenhill waste. Jadi waste manajemennya memang apa namanya bentar ini. Dan banyak gua ada ya di kalau gua nggak salah ya di Lund di tempat ini.
Jadi ada sebuah tempat namanya uh, Cotton Hill. Power to Waste Energy Plan. Nah, tuh. Hmm. Si ini nih. Jadi Lawrence Copper Hill is a combined heat and power waste to energy. Jadi bukan hanya waste management tapi juga creating energy mungkin dari sini ya. Gitu. Ini bukan yang waktu itu di Bantar Gebang juga pengen dibuat begitu Nah, ya? mungkin juga kayaknya. Dan kemudian dibakar Oh, Dia serius? dibakar. karena dianggap bisa merugikan Hmm. ya para pekerja di sana lah ya, yang existing. Hmm. Ya, jadi Oke. bisa berbagai. Ya mungkin itu masalah sosial juga berpengaruh juga Hmm. ya, berbeza juga di sini apa namanya ininya ya, kerangkanya. Cuman maksudnya kita bisa punya visi lah ke arah yang ini kita bisa apa namanya apa yang mungkin bisa kita lakukan sih. Gitu. Ini yang menarik. Waktu itu gue pernah sedikit baca Bin, katanya saking efisiennya si Copenhagen itu sampai mereka kehabisan sampah untuk dibakar katanya, Iya betul. untuk Jadi di ngimpor katanya. Copenhagen, Luar sehingga biasa. akhirnya mereka perlu ngimpor sampah dari daerah lain. Iya. Gerlong lah. Bayangin Nah, lah. isunya Free. adalah kita itu sampahnya itu sih nggak terpisah-pisah Nggak ya bersih kita. ya. Iya, 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 iya. iya, Eh, betul, betul. jadinya mungkin agak sulit juga ya eh, untuk apa ya untuk diolah gitu ininya Hmm. tempatnya gitu itu jadi apa namanya eh, menarik lah. Gue tuh pengen nunjukin kalau nggak salah ini tuh juga gini nih banyak sama mereka itu suka bikin apa namanya ini contoh ya ini dekat rumah gue soalnya Hmm. ya dekat kampus dulu. Eh, namanya Sankt Hans Bakar ya. Ya itu adalah park rekreasional kan. Ya dia itu adalah eh, sebelumnya tempat waste management juga, terus diubah, Hmm. diubah atau Hmm. atau ininya tuh jadi eh, nih the well has disappeared, been covered with over attempts to retrieve it. Loan Council turned the common into a waste disposal area gitu sampai tahun ini. Nah baru dirubah Hmm. jadi 70. Jadi si tempat yang tadinya adalah tempat pembuangan sampah disulap juga gitu, bisa buat jadi sesuatu yang ini tempat Terkreasi. wisata ini. Jadinya orang Iya, pada iya, jadi kayak taman apa segala macam gitu. Menarik juga ini gitu. Jadi iya. apa namanya intinya sih mungkin kita bisa perlu lebih eh, kasih perhatian kali ya sama Iya. pengelolaan sampah gitu. Karena Indonesia yang segini gedenya aja udah punya permasalahan di sampah kan. Maksudnya kita kan luas Hmm. wilayahnya ratusan kali, jutaan kali ya, misalnya dari Singapura atau misalnya even Hmm. dengan Swedia juga kayaknya kita luar biasa gitu ya, kali-kali lipatnya. Cuman still have issues gitu. Iya. Dan Gitu. yang paling penting sih ya itu tadi ya kalau kita bicara panasnya udara Hmm. menyebabkan kebakaran di TPA gitu ya. Jangan sampai panas-panas ini juga menyebabkan kebakarnya TPU gitu ya. Wis. Ush, Pasti cakep. disambungkan Ya, lagi. gimana ya? Waduh, waduh. Mudah-mudahan itu tidak merefleksikan apa yang terjadi di dunia yang lain ya. Ya, ya, ya. Terjadi kebakaran yang Panasnya Konoha, merembet Konoha. kemana-mana ini. Konoha. aduh, aduh. Bahaya, bahaya, bahaya. Ya, tentunya itu jadinya kalau misalnya karena Ragi mencoba merefleksikan ya ke arah situ ya. Jadi kita juga mudah-mudahan apa eh, bisa dipilah-pilah dengan baik. Juga masyarakat juga Hmm. menjelang dibangunnya banyak TPU ini juga bisa memilah-milah Bisa. dan tetap di manage dengan baik ya. Ya, jadi yang organik, Organik. anorganik, Anorganik. ya, Jadi kita Ya, tetap ya, oke ya. ini adalah permasalahan Sorry. eh,
politik atau pemerintahan gitu kan, ini persaudaraan dan Iya, pertemanan gitu ya, nggak usah ah, iya, iya. digabung nanti dibuang, wah bisa jadi bahaya sih. Ini definisi anorganik itu yang itu ya, yang karbitan gitu. Kalau organik kan tumbuh secara alami gitu ya. Oke, oke. Nah, ya ini menarik juga ya. Jadi, nah ini kan persepsi-persepsi yang muncul ya, gitu ya. Nah ini juga. Jadi harus harus dipilah-pilah dengan baik lah, gitu. Karena semua apa namanya semua itu bisa jadi bisa bisa menjadi bola liar dan dipersepsikan beda-beda ya. Jadi kenapa? Karena ketika rekaman ini diambil, kita mungkin baru beberapa hari lagi akan ini apa namanya pendaftaran capres dan cawapres ya. terakhir, Terakhir pendaftaran terakhir, deadline ya, deadline deadline. cawapres. Beberapa sudah daftar, ada yang belum ya. Tapi ya kita apa namanya harapkan yang terbaik untuk bangsa ini ya. Seperti Iya, amin, amin. saran dari presiden kita tadi pagi ya, kalau saya nggak salah ya, pokoknya kita dukung yang terbaik untuk bangsa. Dia konon dukung semua katanya, gitu. Oke, teman-teman kelompok Dukung semua jadi Hah? ada di mana-mana gitu. Ada di mana-mana. Iya. Main ini ini jadi bisa bermakna Bisa ganda semua kemana-mana, nih. Satu bisa iya, kemana-mana iya. ya, Iya, multi kayak main tafsir, kaki kemana-mana gitu. iya, multi tafsir jadinya. Iya. Yang penting kelompok capres semua sehat-sehat ya, kelompok capres baik sehat secara jasmani, mental juga ya, mental health sehat juga, dan juga sehat secara relationship ya dengan teman-teman gitu ya, dengan kolega, walaupun berbeda pandangan nanti di dalam kontestasi politik Proses politik ya. ya akan Beza, muncul beza. sampai tahun 2024 ini. Oke, Amin. sip. Sampai ketemu semua. Bye-bye. Makasih, makasih, bye.